Maka Jesus Casas sudah melihat sekarang ya bahwa bagaimana kekuatan Indonesia di bawah Sintayong yang akan menjadi lawan mereka. Jadi sebelum Piala Asia di Qatar kita harus bertarung dengan Irak. Dan ini pertandingan pertama. Makanya tidak mengherankan kalau Irak konon kabarnya mengirimkan mata-mata dan tanda kutip atau mengintai tim nasional Indonesia yang bertarung melawan Brunei kemarin. Dan STY mengacak-acak bagaimana taktik strategi dia, skema permainan, merombak total, ada rotasi besar-besaran ini yang mengacaukan. Ya dipikir mungkin akan sama dengan apa yang kita menang di GBK, tapi STY memutar semua itu, 90% dia rombak, dan ini memang membingungkan bagi kubu lawan. Iya, pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi turun di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nomor 1 bakal perkuat pertahanan. Ya, terdapat 3 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi turun untuk membela timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikarenakan PSSI masih mencari pemain keturunan Indonesia yang berpeluang untuk dinaturalisasi agar dapat memperkuat skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia memastikan diri lolos ke babak selanjutnya usai menang secara agregat 12-0 atas Brunei Darussalam di putaran pertama. Selanjutnya pasukan Sintayong akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Di grup F tersebut hanya 2 tim teratas yang berhak melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja timnas Indonesia harus berusaha keras jika ingin berada di 2 posisi teratas itu. Ya, untuk bisa lolos berbagai cara akan dilakukan PSSI, termasuk memperkuat timnas Indonesia dengan cara instan, yakni menaturalisasi pemain yang bermain di luar negeri, terutama di Eropa. Sejauh ini program naturalisasi yang dipimpin oleh Sintayong berjalan dengan baik dan diharapkan ada tambahan lagi sebelum babak kedua dimulai pada 16 November 2023 dan akan berakhir pada 11 Juni 2024. Sejumlah nama pemain keturunan Indonesia pun sudah dikaitkan dengan PSSI. Lantas siapa saja mereka? Yang ketiga, Jay Itzes. Ya, Jay Itzes adalah pemain keturunan Indonesia yang kini bermain di Serie B 2023 sampai 2024 bersama Venezia. Untuk Jay Itzes, ia bisa dikatakan sudah memulai program naturalisasi sebab pemain berusia 23 tahun tersebut sudah datang ke Indonesia untuk menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir sekaligus melengkapi berkas tambahan yang dibutuhkan dalam proses naturalisasi. Beberapa hari yang lalu, anggota Esko PSSI Arya Sinulinga juga mengatakan proses naturalisasi Jay Itzes sudah sampai di Kemenkumham. Jadi tinggal menunggu waktu untuk membuat Jay Itzes menjadi warga negara Indonesia dan akhirnya memperkuat skuad Garuda. Yang kedua, Nathan Chow Aon. Ya, Nathan Chow Aon menonton langsung laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, Indonesia. Ia pun nonton bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nathan sendiri adalah pemain dari Swansea City. Sejauh ini pun proses menaturalisasi Nathan dikabarkan berjalan lancar oleh Sintayong. Dan yang pertama adalah Kevin Dix. Sintayong lagi-lagi meminta pemain bertahan untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Salah satunya yang sedang diproses untuk dinaturalisasi adalah Kevin Dix. Perlu diketahui Dix adalah pemain FC Copenhagen yang mentas di divisi pertama Liga Swedia. Ia bermain sebagai bek tengah tapi juga bisa dimainkan sebagai fullback. Dix lahir di Belanda pada 6 Oktober 1996. Ya, pemain berusia 27 tahun tersebut memiliki banyak pengalaman yang bisa membantu timnas Indonesia. Seperti Dix pernah bermain di Liga Italia bersama Fiorentina dan Empoli hingga di Liga Belanda bersama Feyenoord. Dan di informasi bola selanjutnya, media Vietnam, The Tau 247, takjub melihat timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Tau 247
menyebut timnas Indonesia begitu mudah mengungguli Brunei Darussalam sehingga lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang dominan saat bersua Brunei Darussalam dalam 2 pertemuan. Di pertemuan pertama yang berlangsung di SUGBK pada Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023 malam WIB, Timnas Indonesia menang 6-0. Kemudian di leg 2 yang digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah semalam, skuad asuhan Shin Tae-yong lagi-lagi menang 6-0. Alhasil, Timnas Indonesia unggul agregat 12-0 dan berhak lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menang agregat 12-0, Timnas Indonesia bertemu Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Detao 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Setelah melalui 2 laga, Timnas Indonesia mengungguli Brunei dengan agregat 12-0. Pelatih Shin Tae-yong dan timnya berhak lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup F bersama Irak, Filipina dan Vietnam, lanjut Detao 247. Tim yang finish di posisi 1 dan 2 berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak sekadar lolos ke babak ketiga, tim yang finish di posisi 1 dan 2 juga berhak melaju ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertandang lebih dulu ke markas Irak pada tanggal 16 November tahun 2023. Selanjutnya pada tanggal 21 November tahun 2023, Timnas Indonesia menjamu Filipina. Karena itu, sanggupkah Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia finish 2 besar di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Menarik untuk dinantikan. Tim nasional Brunei Darussalam harus menelan pil pahit setelah kembali takluk dari Timnas Indonesia di pertandingan leg kedua putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berlangsung di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023, Timnas Indonesia kembali melibas Brunei dengan skor 6-0. Sebelum pertandingan pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera sebenarnya mengaku kesulitan dan merasa mustahil bisa menaklukkan Timnas Indonesia di pertandingan leg kedua. Ia mengaku sulit untuk bangkit dari ketertinggalan 6-0 di leg pertama, namun timnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan di hadapan penonton sendiri. Secara realistis, kami berada dalam posisi yang sangat dirugikan dan kami tidak bisa mengatasi defisit 6-0. Jelasnya, situasinya berbeda dengan leg pertama. Kami sekarang bermain di kandang dan kami akan berusaha memenangkan pertandingan. Namun meraih lebih dari 6 gol secara realistis tidak mungkin dilakukan. Imbuhnya bukan hanya itu yang membuat Mario Rivera merasa mustahil menaklukkan Timnas Indonesia. Dirinya menyebut ada kesenjangan besar antara kualitas sepak bola Brunei dan Indonesia. Menurutnya, di Indonesia terdapat 320 juta jiwa dan ratusan ribu anak muda yang bermain sepak bola. Mereka memiliki tim profesional di Liga Pertama dan Liga Divisi 2 yang terdiri dari 46 tim profesional dan masing-masing tim memiliki 20 pesepak bola profesional, ujar Mario. Menurut Mario Rivera hal itu juga mempengaruhi kekalahan yang timnya dapatkan dari Timnas Indonesia di putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, untuk Timnas Indonesia, kemenangan melaju ke fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang dengan agregat 12-0 atas Brunei.